Mari kita bersatu di dalam doa. Kita tunduk kepala. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di hidup kami, di tempat ini seperti di sorga. Berfirmanlah Tuhan dengan berlimpah-limpah untuk menguatkan setiap kami, memperlengkapi setiap kami, memberkati kami Tuhan. Haleluya, menghadapi hari-hari yang masih ada di hadapan kami. Ambil alihlah seluruh tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengoleskan darah anak domba Allah, radius 3 km keliling dari tempat ini. Kami oleskan darah anak domba Allah, darah Yesus, sehingga tidak ada ruang bagi kegelapan untuk mempengaruhi kami, mempengaruhi orang di sekitar ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dengan berlimpah-limpah oleh firman Allah. Kami yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, haleluya. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pulang dari tempat ini akan semakin diberkati dengan berlimpah-limpah jasmani, jiwani, rohani, materi, keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmati firman Tuhan dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mengingat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Bahkan kita bisa meyakini bahwa hari-hari ini adalah putaran terakhir. Dasar Alkitabnya yaitu di dalam Matius 24 ayat 13 atau 14 mengatakan, apabila Injil kerajaan ini sudah diberitakan menjadi apa? Menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, maka tibalah awal kesudahannya. Saya tambah dengan awal, karena tiba kesudahannya bukan berarti serta-merta di finishnya, tapi kita sudah masuk rentang waktu menjelang kesudahan itu berakhir. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, iman kita haruslah iman yang siap menjadi saksi, yang siap menantang tantangan akhir zaman, dan yang siap memenangkan setiap peperangan di akhir zaman. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, tadi malam atau tadi pagi saya tiba-tiba diingatkan begini. Ini soal kualitas iman yang siap menghadapi segala tantangan akhir zaman. Bahkan kualitas iman yang benar-benar siap ketika kita diperhadapkan dengan aniaya. Kalau aniaya, pemaksaan itu masih kita alami, bukan 7 tahun masa tribulasi, bukan. Kita nggak masuk ke situ, ini dipastikan. Tapi sebelum itu terjadi, bukankah Alkitab telah berkata bahwa di hari-hari terakhir akan ada kesulitan. Apabila kesulitan itu masuk kepada tantangan, kepada nyawa kita, ya, apabila itu sudah mengancam nyawa kita, maka perlu kita mempersiapkan kualitas iman seperti iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Amin. Di mana kala itu mereka menolak menyembah patung sang apa itu Nebukadnezar, ya. Nah, siklus itu, dengar baik, siklus itu akan terjadi lagi di akhir zaman ini. Bahwa roh yang sama di belakang pemaksaan menyembah patung Nebukadnezar, roh yang sama, pribadi yang sama, yaitu iblis,
akan juga mengkondisikan suasana yang sama, bahkan yang lebih berat dari itu. Ini harus saya sampaikan ya, karena saya mendapatkan ya semacam dorongan ya, mendapatkan ya, saya merasa diingatkan tiba-tiba sesuatu yang tiba-tiba dari firman Tuhan itu pastilah dari Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, sesuatu yang tiba-tiba muncul dari firman Tuhan itu pasti dari Tuhan. Nah, saya merenungkan sejenak tadi pagi, iya, bahwa kualitas model mutu iman orang percaya di akhir zaman ini harus seperti imannya Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Ayo kita baca dulu supaya kita bisa melihat. Karena kemudian di akhir zaman kan ada pemaksaan penyembahan kepada patung tuh, ya. Oke, yuk kita baca. Mulai dari, dari Daniel 3 ya, Bapak Ibu Saudaraku. Daniel 3 ya. Kita akan baca ya dari ayat 5 hingga selesai bagian akhir. Saya akan baca, saudara ikuti aja ya. Saudara ikuti saja, fokus ya, jangan ada dulu Bapak Ibu Saudaraku yang melihat WA atau Facebook ya, tolong ya. Fokus dulu kita ya, saudaraku. Saya nggak akan lama-lama khotbah. Dikatakan di sini mulai dari ayat 5 ya, mulai dari, udah dapat semua, Daniel 3 udah semua? Ya, yang nggak bawa Alkitab lihat sebelahnya ya, supaya sama-sama, jangan hanya lihat ke saya. Lihat Alkitab supaya saudara juga pernah melihat atau sudah pernah melihat tapi kembali di-refresh, diulang, diteguhkan. Nah, di ayat 5 saya skip mulai dari ayat 5 saja. 1, 2, 3, 4 saya skip. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat berikutnya, saudara bisa baca lah. Ayat 6 baca, gantian kita ya. Ayat 6, 1, 2, 3. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, suatu saat segala bangsa akan dipaksa juga. Seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 8 saudara baca. Pada waktu itu datanglah beberapa orang pasti menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidupmu. Saudara baca berikutnya, gantian. Tuan Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serta berbagai jenis bunyi-bunyian haruslah sujud menyembah patung emas itu. Amin. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang yang pada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak menyandarkan kepada Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak membawa emas yang telah Tuanku dirikan. Sudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Saudara baca lagi. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak membawa emas yang telah Tuanku dirikan? Iya, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa-dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara baca. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.
Wow, hebat. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sambungan ceritanya Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Tetapi yang ingin saya cetak tebal garis bawahi, yang menurut saya ini sangat luar biasa, yaitu jawaban mereka terhadap pemaksaan menyembah patung raja itu. Ya, saya ulang baca untuk kita. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Wow, keberanian menantang penguasa di depan mata loh. Menantang yang sangat besar kuasanya, yang punya otoritas kesempatan yang leluasa untuk memenggal leher siapapun pada momen itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak teringaling-aling, tidak ragu-ragu berkata, ini luar biasa, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tidak sampai di situ. Mereka teruskan begini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Di sini muncul ke permukaan iman yang kuat. Kan begitu saudara. Dari pernyataan sebelumnya itu menunjukkan iman yang kuat dan teguh. Ketika mereka menyampaikan hal ini juga, bahwa mereka yakin Allah yang mereka sembah itu sanggup melepaskan mereka. Ini memantapkan iman mereka juga, ya, di hadapan, ya, berhadapan-hadapan dengan perapian yang menyala-nyala itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Luar biasa roh yang ada sama anak-anak muda ini, Bapak Ibu. Dia katakan begini, ya. Tetapi, wes, ini keren, luar biasa ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Kalau kita terjemahkan ke bahasa sehari-hari, biar raja tahu, kan gitu ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan asai botoho. Kita harus siap model iman seperti ini hari-hari ini. Harus siap menolak perintah, paksaan dari penguasa yang jika itu bukan berasal dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Harus berani. Ekstrim, ya harus ekstrim. Nggak bisa, 50-50, nggak. Kalau udah kondisinya seperti ini, harus berani. Kan begitu. Lalu apa dikatakan? Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perkara yang sama diperhadapkan bagi orang-orang percaya di akhir zaman. Tentu saja kita tidak dapat memastikan bahwa penyiksaan 7 tahun masa kesukaran itu kita nggak masuk. Nggak ada keraguan di situ. Tidak penting kita dengar mid tribulation kayak itu, post tribulation kayak, nggak penting. Tidak penting. Itu sudah jelas-jelas nggak benar. Yang benar adalah pengangkatan itu terjadi sebelum. Dari mana dasarnya? 2 Tesalonika ayat berapa? Ayat 7 dan 8. Kan begitu ya? Bisa bantu baca, Pak. Biar jelas duduk perkaranya. Biar jelas dasarnya. Pondasi kita mengatakan bahwa
kita tidak masuk ke masa tribulasi itu. Tapi menjelang tribulasi itu tentu saja yang namanya iblis dan kaki tangan iblis itu akan curi start untuk melakukan sesuatu ya atas sepengetahuan Tuhan. Kan begitu saudara. Sudah Pak? Ayat 8, 7 dan 8. 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 2 Pak. Ayat 7, mohon apa kata di situ? Ayat 7, 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Karena secara rahasia sejak abad pertama kedurhakaan para pendurhaka sudah bekerja secara diam-diam terus. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Sampai sekarang, sampai gereja mula-mula, sampai gereja akhir zaman ada yang menahan, yaitu Roh Kudus bersama dengan orang percaya. Terus? Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, kalau dalam teks bahasa Inggris, he who restrain, dia yang menahan, berarti Roh Kudus, he huruf besar, berarti Roh Kudus yang ada di dalam tubuh orang percaya. Amin. Terus? Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, terjadi dulu pengangkatan Roh Kudus bersama dengan orang percaya, dengan gerejanya, orang Kristen yang sudah lahir baru dan setia sampai akhir. Ini diangkat dan mengalami perjumpaan dengan Kristus di awan permai. Barulah si antikristus itu menyatakan diri. Baru dari sejak itulah dimulai penyiksaan masa kesesakan besar itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kembali Bapak Ibu Saudara bahwa memang betul kita tidak masuk kepada masa kesukaran besar itu. Yes, tetapi sangat-sangat mungkin Bapak Ibu Saudara ada penyiksaan yang merupakan awal dari masa kesukaran besar itu. Ada penyiksaan, ada persekusi, ada penindasan. Kan begitu. Ada kesulitan demi kesulitan dengan berbagai cara. Sebutlah salah satunya, Bapak, kesulitannya adalah bagi orang yang tidak mau menerima KTP digital di dalam tubuhnya, itu akan mengalami kesulitan sementara. Katakan amin. Amin. Ya, saya ulangi. Karena akhirnya agenda daripada antikristus melalui antek-anteknya adalah memaksakan, memaksakan digital ID, ID, identitas digital di dalam tubuh setiap manusia. Itulah agenda terselubung terakhir daripada antikristus. Nah, kita harus memahami ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada teknologi lain. Tidak ada agenda lain. Tidak ada agenda lain. Oh, pihak ini kok yang akan menggenapi atau itu digenapi di awang-awang. Enggak ada. Itu digenapi bukan di ruang hampa, tetapi itu digenapi di dalam kehidupan manusia. Dan cara menggenapi itu adalah lewat teknologi. Kan gitu saudaraku, lewat teknologi. Dipaksakannya memasukkan identitas digital di dalam tubuh manusia. Nah, apa hubungannya tadi soal patung, menolak menyembah patung di kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego? Hubungannya adalah kita mau belajar membangun iman seperti imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak kenal takut. Katakan tidak kenal takut. Tidak kenal takut. Berani martir. Amin. Meski nggak perlu sok-sokan menawarkan leher di penggal. Ya kan? Nggak perlu sok-sokan diumumkan di simpang-simpang, aku berani martir. Tetapi kita harus betul-betul punya mental martir. Katakan mental martir. Mental martir.
Kalau udah punya mental martir, pasti dipenggal lehernya. Enggak juga. Enggak otomatis, enggak serta-merta dipenggal leher. Tetapi mental tersebut harus kita miliki. Katakan amin. Amin. Karena kita tidak ditentukan untuk binasa. Makanya kita diselamatkan dari hukuman. Dengar baik. 7 tahun masa sengsara itu adalah hukuman bagi dunia. Itu hukuman bagi dunia dan juga hukuman bagi bangsa Israel yang menolak serta menghujat Yesus sampai hari ini. Cuma bedanya orang Israel hanya mengalaminya 3,5 tahun, setelah itu mereka disingkirkan ke padang gurun. Kan begitu. Sedangkan dunia itu diizinkan mengalami masa kesukaran itu, termasuk bencana alam totalitas. Itu dialami oleh orang-orang dunia di luar Kristus. Tetapi saudara dan saya tidak akan masuk ke situ. Namun menjelang ke situ ada kesulitan demi kesulitan. Apakah itu kesulitan ekonomi? Ya, terutama kesulitan ekonomi. Atau juga jebakan kesenangan hidup. Artinya orang Kristen yang hidupnya enak, serba cukup, serba bisa, nggak peduli dia ada kesulitan ekonomi, nggak peduli dia pajak dinaikkan, nggak peduli dia harga barang naik, ya, akibat peperangan ekonomi antara bangsa-bangsa yang besar, kan begitu, ya kan, perang ekonomi. Ada orang yang nggak bergeming, dia Kristen, kan begitu. Ini pun bisa, Bapak, Ibu, Saudara, dengar baik, ini pun bisa membuat orang itu terlena dan tidak setia kepada Tuhan. Bahkan sangat mungkin orang seperti ini akan serta-merta menerima tanda atau KTP digital di dalam tubuhnya. Karena dia demi memperjuangkan, mempertahankan, meneruskan kesenangan hidup. Itu akan ada masa-masa sulit itu yang akan menguji, ya, akan menguji iman semua orang. Mohon dibuka dari Daniel 12 ayat 10, ya. Di dalam Daniel 12 ayat 10 dikatakan, pada hari-hari terakhir banyak orang akan pertama disucikan dari dosanya. Ya, lewat pencurahan Roh Kudus di bangsa-bangsa, banyak orang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, mengalami Roh Kudus, sehingga mereka datang minta ampun kepada Tuhan Yesus dan dosanya diampuni. Yang berikutnya, tahap yang kedua, dimurnikan. Ya, ketika proses pemurnian inilah kita orang percaya murni nggak cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau murni cinta kasih kita kepada Yesus, kita akan rela mengorbankan apapun, termasuk nyawa. Kan begitu? Karena kita